bagaimana sikap warga Pacerakan menolak keras atas pembangunan gereja yang berada di RT 202 di Pacerakan. Nah, loh. Terjadi lagi ya kan? Kemarin pembubaran rumah doa di Kabupaten Bandung, Desa Hegarmana, Kecamatan Cikancung, baru saja terjadi. Disusul lagi pembubaran ibadah di wilayah Depok, Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang terjadi lagi di wilayah Makassar. Tapi ngomong-ngomong, itu ibu-ibu yang di belakang kenapa pada pakai masker, Bu? Buka maskernya. Kenapa malu? Takut dilihat sama para warga atau keluarga bahwa ibu ini salah satu peserta aksi yang melakukan penolakan, bahwa ibu takut keluarga malu melihat ibu ini adalah seorang yang intoleran. Kalau malu ya mending ibu diam di rumah, masak, pegang dapur, layani suami, layani anak-anak, gitu loh Bu. Lagian kalian pada ngapain sih? Kurang kerjaan aja. Gak malu sama regenerasi kita. Kalian dilihat aksi seperti itu memalukan, bos. Kalau saya perhatikan lama-kelamaan orang-orang seperti ini tuh kayak melunjak gitu loh. Kalian dengerin ya, memang orang Kristiani itu cinta penuh akan kasih. Bahkan dalam ajaran kami, kalau pipi kanan kita ditampar, kita harus kasih pipi kiri. Tapi jangan kalian semena-mena serta-merta memikirkan bahwa kami juga tidak punya emosi. Kami juga punya emosi. Sama-sama makan nasi kok. Jadi tolonglah, Indonesia kayak gini-gini terus. Urusan rumah ibadah orang mulu yang diganggu-gugat, yang diusik. Coba bagaimana punya gagasan program gitu, membangun Indonesia ini semakin maju, semakin tersorot oleh negara-negara tetangga lain. Contohnya, negara India sudah memikirkan jangka panjang bagaimana supaya mereka bisa bikin film di luar angkasa. Negara Cina, bagaimana mereka membuat sebuah satelit yang lebih modern dan canggih di luar angkasa. Rusia, bagaimana memikirkan nuklir semakin ditakutkan oleh negara-negara tetangga. Nah, Indonesia, fokus aja musik-musik ibadah orang lain. Jujur, saya merasa miris dan malu gitu loh. Maka dari itu kami sepakat dengan berbagai pihak umat Kristiani, kami bentuk yang namanya Gerakan Kristen Nasional. Untuk apa? Memediasi segala keluh kesah serta pengaduan saudara-saudara kita seiman. Dan besar harapan kami, Gerakan Kristen Nasional ini dapat dilibatkan oleh pemerintah untuk berkolaborasi dengan seluruh umat. Ya, kebebasan beragama dan beribadah merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental yang dijamin secara mutlak oleh negara. Di Indonesia, hak ini bukan sekedar norma sosial, melainkan amanat konstitusi yang dijunjung tinggi di bangsa kita, yaitu hukum tertinggi yang berada di seluruh hukum yang lain, ya, seluruh peraturan teknis maupun administratif. Nah, teman-teman sekalian, landasan konstitusional yang tak boleh diganggu-gugat. Karena Konstitusi Republik Indonesia secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya. Diatur dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, hak beribadah adalah itu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ya, tata cara perizinan bangunan itu tidak boleh menghapuskan esensi dari hak dasar ini. Itu sangat tegas. Peraturan bersama Menteri atau SKB 2 Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006 seringkali mengalami pergeseran makna di lapangan. Dan ini harus ditinjau kembali.
persyaratan administratif terkait izin mendirikan bangunan atau IMB, sekarang namanya PBG, kerap kali dimanipulasi dan dijadikan alat legitimasi untuk membatasi kebebasan beribadah di tengah masyarakat. Ini terjadi. Ya, syarat administratif yang sangat rumit sering dimanfaatkan oleh sekelompok orang, ya, kelompok tertentu yang menghalangi penerbitan izin. Dan ini mengalami kekacauan. Kenapa begitu? Kegiatan beribadah yang dilakukan di rumah tinggal atau tempat sementara seringkali disamakan secara keliru dengan pembangunan rumah ibadah secara permanen, lalu dijadikan alasan penutupan paksa. Padahal orang yang melakukan penutupan ini juga mereka tidak punya izin untuk menggeruduk, untuk menyegel, untuk melakukan tindakan ini. Sementara mereka meminta mana izin daripada bangunan ini. Jadi teman-teman sekalian, peraturan tingkat tertinggi ya yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar, seringkali kalah terhadap peraturan administratif yang dilakukan atau dibuat oleh kementerian atau peraturan daerah. Ya, peraturan tingkat menteri daerah itu tidak boleh mengangkangi atau membatalkan jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, karena itu final, itu adalah dasar hukum kita. Maraknya aksi penggerudukan, maraknya aksi pembubaran ibadah secara paksa, hingga penyegelan rumah ibadah oleh oknum organisasi kemasyarakatan yang menyebutkan dari agama tertentu, merupakan bentuk tindakan main hakim sendiri. Dan ini melanggar sebuah aturan. Tindakan membubarkan ibadah secara sepihak mencederai kebebasan sipil dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Membiarkan aksi main hakim sendiri sama saja dengan meruntuhkan wibawa aparat penegak hukum dan negara. Aksi-aksi intoleransi tersebut bertolak belakang dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara melalui aparat kepolisian dan pemerintah daerah tidak boleh tunduk pada tekanan kelompok yang menggunakan cara-cara intimidatif. Aparat penegak hukum wajib hadir untuk melindungi warga yang sedang beribadah, bukan justru menghentikan kegiatan ibadah demi alasan kondusivitas. Regulasi perizinan rumah ibadah perlu direvisi agar mempermudah transparan dan tidak lagi dijadikan celah untuk menggugat hak beribadah seseorang. Setiap aksi pembubaran paksa, perusakan atau intimidasi oleh oknum ormas harus ditindak secara hukum tanpa pandang bulu untuk memberikan efek jera. Ibadah adalah sebuah urusan yang paling personal antara manusia dengan Tuhannya. Jadi melarang orang beribadah itu atas nama dalil atau dalih administrasi atau tekanan massa, itu tindakan yang tidak dapat dibenarkan baik secara hukum, moral maupun nilai-nilai kebangsaan. Jadi negara tidak boleh kalah terhadap ormas. Negara tidak boleh membiarkan tindakan-tindakan seperti ini. Kalau kita mau maju bersama, kita bisa kok untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita menjunjung tinggi nilai-nilai agama kita masing-masing tanpa merusak agama orang lain, melarang agama orang lain hanya karena perbedaan keyakinan kita. Kita betul berbeda keyakinan, tetapi kita bisa saling menghargai. Kita saudara sebangsa dan setanah air. Kita saudara sesama manusia. Kita punya hak yang sama di bangsa ini. Negeri ini, negara ini didirikan bukan oleh satu agama, tetapi didirikan, diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan memberkati.